Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Khairunisa Maria dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam UIN Mulda Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi selama 2 hari PBAK Universitas. Yaitu sekarang kita mulai dari materi pertama pada hari pertama yang disampaikan oleh Bapak Rektor UIN Malang, yaitu tentang sejarah UIN Malang. UIN Malang itu bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian, yaitu IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, dan diresmikan bersama oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Usuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66/1964. Dalam perkembangannya, kegiatan fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 pada pertengahan 1997, Fakultas Tarbiyah Malang atau IAIN Sunan Ampel itu beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Banyak ya. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel. Di dalam rencana strategis pengembangannya, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pengembangan STAIN Malang 10 tahun ke depan, 1998-1999 sampai 2008-2009, pada paruh kedua waktu periode pengembangannya, STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas melalui upaya yang sungguh-sungguh menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Profesor Haji Ahmad Malik Fajar MSc. Atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri UIN Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi di bidang ilmu agama Islam dan di bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran universitas ini. Sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan UIIS sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah se-Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI Dr. Haji Hamzah Has pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik, akademik universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak sengaja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui pendekatan logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya, tetapi juga dari Al-Quran dan hadis yang selanjutnya dibuat paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi mata kuliah studi keislaman Al-Quran, hadis, dan fikih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi ilmu keilmuan tersebut.
Cara kelembagaan, sampai saat ini universitas ini memiliki 6 fakultas dan 1 program studi. Program studi pasca sarjana yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains, dan pasca sarjana mengembangkan 6 program studi magister, yaitu program Magister Manajemen Pendidikan Islam, program Magister Pendidikan Bahasa Arab, program Magister Agama Islam, program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, program Magister Pendidikan Agama Islam, program Magister Al-Ahwalul Asasiyah. Sedangkan untuk program dokter mengembangkan 2 program studi, yaitu program Dokter Manajemen Pendidikan Islam dan program Dokter Pendidikan Bahasa Arab. Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato Disnatalis keempat, Rektor menyampaikan singkatan nama universitas ini menjadi UIN Maliki Malang. Oke, materi yang kedua yaitu masih pada hari pertama PBAK, yaitu yang disampaikan oleh pemateri Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, berperilaku islami dengan cara tampil style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berondong-gondrong serta bicara sopan dan sebagainya. Masih menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk memukul SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama saja, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3 loh. Jika vaksinasi terus ditingkatkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya, itu ini materi di hari kedua ya, yaitu tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA ini merupakan organisasi intrakampus OMIK yang memiliki lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sendiri sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasi dan mengonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Yang materi selanjutnya itu tentang SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA itu merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA itu advokasi, legislasi, pengawasan, pengangguran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait atau pihak atasan seperti rektor gitu. Tugas SEMA itu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap
kegiatan dan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk UUD undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil seluruh SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu UKM. UKM itu apa sih? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Itu ada 18 ya kalau saya tadi. Itu ada UKM Menwa. UKM Menwa ini tentang lebih ke kayak ya kalian yang mau pengen jadi polisi gitu, kalian bisa daftar ke UKM Menwa karena dia itu ya kayak polisi gitu ini kegiatannya gitu. Terus selanjutnya itu ada UKM Pramuka. Bagi kalian yang suka pramuka gitu, kalian bisa daftarkan diri kalian di UKM Pramuka ini. Terus selanjutnya ada UKM PMI atau Palang Merah Indonesia. Bagi kalian yang ya mempunyai bakat dan minat dalam tentang Palang Merah Indonesia atau tentang kesehatan, kalian bisa mengikuti UKM ini atau mendaftarkan diri ke UKM ini. Yang selanjutnya itu UKM GGB, yaitu Gema Gita Bahana. Ini tuh UKM-nya tentang paduan suara. Jadi kalian di sini tuh bakal ikut lomba-lomba, ya lomba-lomba menyanyi gitu sampai internasional mancanegara gitu, dan juga sering mengadakan konser ya. Buat yang suaranya bagus, monggo mungkin bisa daftar di sini. Selanjutnya itu UKM SR atau seni religius. Ini bagi yang suka banjarian, sholawatan, nasyid, terus itu tuh bisa daftar ke sini. Yang suka kaligrafi juga ada kok di sini. Terus yang selanjutnya itu UKM teater. Bagi yang suka main-main seni, musik, tari, sastra, dan suka berperan kayak aktor gitu, bisalah daftar ke sini. Kemudian selanjutnya ada UKM Unior atau unit olahraga. Bagi yang suka basket, suka olahraga, bidang olahraga itu silakanlah daftar ke sini langsung gas. Selanjutnya itu UKM Kopma Padang Bulan. Ini Kopma ini koperasi mahasiswa ya. Itu tuh kayak ya di sini bagi yang kalian yang mau belajar berusaha, di sini juga bisa, karena di sini juga kalian bisa menjadi pengurus Kopma, terus bisa menjadi yang memasarkan atau jualan di situ, karena di situ juga ada minimarketnya juga. Terus atau tidak kalian bisa menjadi karyawannya. Lanjut ke UKM yang selanjutnya itu UKM Komus, yaitu komunitas musik studio 3. Ini lebih ke kayak ya alat musik kayak gitar gitu, vokal, bass, drum. Yang suka ya silakan daftar ya. Yang selanjutnya itu UKM Taekwondo. Yang suka buat bela diri silakan daftar ke UKM Taekwondo ya. Selanjutnya itu ada UKM In Heart Club atau GC. Itu lebih itu tuh UKM buat fotografi. Yang suka fotografi koi lah bisa daftar. Selanjutnya UKM Simfoni. Ini lebih ke kayak membawa acara ya, kayak ya acara-acara begitu kayak news di TV gitu guys. Itu lanjut ke UKM LKPPM. Itu
LKPM itu apa sih? Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Ini bagi yang kalian yang suka menulis atau menalar kajian itu bisa loh daftar ke LKPM. Kemudian lanjut UKM UAPM itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Bagi kalian yang suka nulis atau suka apa gitu jurnalistik kan, itu silakan bisalah daftar ke UKM ini. Lanjut ke udah selesai. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu atau materi yang terakhir, yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, di sini yang materinya atau pembicaranya itu yaitu Bapak Muhammad Hum, anggota DPR RI. Oke, langsung saja guys. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID-nya untuk hilang. Tingkat penularan COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker aja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya beli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan 2 Agustus 2021. Kalau dampak sektor pendidikan tuh banyak yang putus sekolah dikarenakan anaknya harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi Hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang itu kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram, yang kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Sebarang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar, peran, dan peluang. Saya rasa cukup segitu ya ringkasan materi 2 hari PBAK ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.